Halo murid-murid, apa kabar? Miss berharap kalian semua sehat-sehat saja ya. Hari ini bersama Miss Agnes, Miss akan membawakan topik tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Disimak dengan baik ya murid-murid. Materi kita hari ini, kita akan belajar mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Contoh, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya bukan 3 dikali 2. Bukan ya, salah. Tetapi artinya 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Contoh lain, 14 pangkat 2 sama dengan 14 dikali 14 sama dengan 196. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang nomor 1. 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 3. 4 dikali 4 hasilnya 16, 3 dikali 3 hasilnya 9. Hasil kali tersebut kita jumlahkan. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Contoh yang kedua. 12 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12 kurang 10 dikali 10. 12 dikali 12 hasilnya 144 dikurang 10 dikali 10 hasilnya 100. Sehingga 144 dikurang 100 hasilnya 44. Akar pangkat 2 adalah merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Contoh, akar kuadrat dari 64. Akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. Karena 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Ya, sehingga akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Sehingga akar kuadrat dari 81 sama dengan 9. 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Sehingga akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Cara mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Untuk bilangan di bawah 100, cukup dengan melihat tabel bilangan kuadrat berikut mulai dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Untuk bilangan antara 100 hingga 10.000 dapat dengan menggunakan cara di bawah ini. Tapi ingat ya, cara ini hanya bisa pada bilangan hasil dari bilangan kuadrat.
Contoh yang pertama. Akar kuadrat dari 196. Sama dengan, untuk bilangan antara 100 hingga 10.000 ya, hasilnya itu 2 digit. Caranya, kita pisahkan terlebih dahulu dua angka dari kanan atau dari belakang. Nah, setelah kita pisahkan, coba perhatikan angka yang di sebelah kiri atau angka yang di depan. Angka berapa? Ya, angka 1 ya. Kemudian, coba kamu perhatikan tabel bilangan kuadrat berikut. Nah, coba kamu perhatikan yang mana yang hasil kuadratnya mendekati 1. Tidak boleh melebihi dari 1 ya, mendekati 1. Ya, kita ambil 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kita tuliskan ya, 1 pangkat 2. Lalu kita tuliskan 1 sebagai digit pertama ya, hasilnya untuk digit pertama. Hasil dari perkaliannya 1 pangkat 2 sama dengan 1 kita tuliskan. Kemudian kita kurangkan. 1 kita kurangkan 1 hasilnya 0. Nah, untuk tahap berikutnya ya, coba kamu perhatikan. Setelah kita pisahkan tadi ya, dua angka dari belakang ya, coba kamu perhatikan angka yang di belakangnya. Perhatikan angka yang paling belakang, yaitu angka 6. Ya, perhatikan angka 6. Nih, angka 6. Perhatikan lagi kembali tabel bilangan kuadrat kita. Coba kamu perhatikan. Yang mana hasilnya yang memiliki satuan 6. Perhatikan baik-baik, yang memiliki satuan 6. Ya, yaitu 4 pangkat 2, hasilnya 16 ya, satuannya 6, dan kemudian 6 pangkat 2. Nah, kita tuliskan dulu, 4 dan 6. Nah, tahap berikutnya ya, tadi kita udah dapat hasil pengurangan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sekarang kamu bandingkan. Hasil pengurangan kita, kamu bandingkan dengan angka pertama atau digit pertama dari hasilnya, yaitu angka 1. Bandingkan angka 0 dengan angka 1. Ya, angka 0 itu lebih kecil dari angka 1. Sehingga dari angka 4 dan angka 6 ya, kita pilih angka yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Angka 4 atau angka 6? Ya, angka 4 ya. Kita tuliskan angka 4 sebagai hasil untuk digit keduanya. Jadi, hasil dari akar kuadrat dari 196 sama dengan 14. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu akar kuadrat dari 729. Caranya sama, kita pisahkan dua angka dari belakang. Perhatikan angka yang di depannya, yaitu angka 7. Kemudian kamu perhatikan tabel bilangan kuadrat, yang mana yang hasilnya itu mendekati 7. Tidak boleh lebih dari 7 ya. Ya, yang paling mendekati adalah 4 ya. Hasil dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita tulis 2 pangkat 2. Dan 2 sebagai hasil dari
digit pertama ya. Kemudian kita kurangkan. 7 dikurang 4. Karena hasil 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Kurangkan 7 dikurang 4. Hasil pengurangannya adalah 3. Nah, kamu perhatikan lagi. Perhatikan lagi soalnya. Angka yang paling belakang adalah angka 9. Sekarang kamu perhatikan tabel kita. Bilangan kuadrat yang hasilnya 9 ya. Perhatikan satuannya. Yang satuannya memiliki angka 9, yaitu 3 pangkat 2, 9, dan 7 pangkat 2, 9. Jadi, angka 3 dan angka 7 kita tulis dulu. Nah, kemudian kamu bandingkan sekarang. Hasil pengurangan kita tadi, 7 dikurang 4 sama dengan 3, kamu bandingkan dengan angka pertama atau digit pertama ya dari hasilnya. Apa hasil perbandingannya? Lebih besar ya. 3 lebih besar daripada 2. Nah, jadi yang kamu ambil adalah angka yang lebih besar. 3 atau 7 yang lebih besar. Yang lebih besar adalah 7. Jadi angka 7 kamu masukkan sebagai digit kedua dari hasilnya. Nah, jadi hasil dari akar kuadrat dari 729 adalah 27. Contoh yang ketiga yaitu akar kuadrat dari 1296. Caranya sama, kita pisahkan dua angka dari belakang. Perhatikan angka yang di depannya, yaitu angka 12 ya. Perhatikan tabel bilangan kuadrat. Yang manakah yang kita ambil? Yang hasil kuadratnya itu mendekati angka 12. Tidak boleh lebih dari 12 ya. Ya, 9. Yaitu hasil dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya kita tulis. Dan 3 sebagai hasil dari digit pertama dari hasilnya ya. 3 pangkat 2 hasilnya, perkaliannya hasilnya 9 ya. Kita tulis 9. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurang 9 hasilnya berapa? 3. Langkah selanjutnya, perhatikan angka terakhir soal kita. Ya, angka 6 ya, angka terakhirnya satuannya ya, angka 6. Perhatikan tabel kuadrat kita. Yang manakah ya yang hasil kuadratnya yang satuannya memiliki angka 6? Ya, perhatikan. Yaitu 4 pangkat 2 ya, satuannya 6. Dan 6 pangkat 2, satuannya 6. Kita tuliskan 4 dan 6. Hasil pengurangannya tadi, kemudian kita bandingkan dengan angka yang pertama dari hasilnya, ya. Nah, di sini kita dapat hasil perbandingannya itu sama dengan. Jika sama dengan, ya, kamu pilih saja, ya, angka yang lebih besar, ya, berbeda ya. Jika perbandingannya hasilnya itu memiliki angka yang sama, kamu pilih dia angka yang lebih besar. Angka 4 atau angka 6 yang lebih besar? Ya, angka 6. Jadi, 6 merupakan hasil digit kedua ya untuk hasil dari akar kuadrat dari 1296. Kita tuliskan ya. Nah, telah kita dapat ya hasilnya ya. Akar kuadrat dari 1296 sama dengan 36. Nah, setelah Miss kasih contoh ya, sekarang kita masuk dulu ya ke buku cetak kamu ya. Buka buku student book kamu halaman 137. Perhatikan yang nomor 1.
Di sini kamu diminta untuk menghitung luas dari masing-masing persegi yang ada. Coba masih ingat nggak? Apakah rumus dari luas persegi? Ya, yaitu sisi kali sisi. Perhatikan yang bagian A. Pada gambar, 5 cm itu adalah sisinya. Nah, sekarang coba ambil pensil kamu, tulis di buku kamu. Jadi rumusnya sisi kali sisi sama dengan 5 dikali 5. Sama dengan hasilnya berapa? 25 ya. Sekarang kita yang bagian B. Sisinya berapa? 6 ya. Sisinya adalah 6. Ayo tulis 6 dikali 6 sama dengan 36. Untuk yang bagian C, D, E, dan F, kamu kerjakan sendiri ya. Sekarang Miss ambil contoh lagi, yang nomor 2, yang bagian A. Perhatikan. Di sini ya, kita diminta ya untuk mengisi hasil dari pangkat 2 ya yang diinginkan. Yang bagian A, 4 pangkat 2, hasilnya berapa? 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 hasilnya 16. Yang bagian B, 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7. Hasilnya berapa? 49. Kerjakan ya, yang bagian C dan bagian D. Nah, selanjutnya buka halaman 140. Perhatikan soal yang nomor 1 ya. Di sini diminta kamu mengisi ya, mengisi titik-titik yang ada di dalam tabel. Tabelnya ada 2 ya, tabel square dan square root. Pangkat 2 dan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Perhatikan yang bagian B. 4 pangkat 2 ya, itu sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Ya, ingat, akar kuadrat itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Jadi akar kuadrat dari 16 ya, sama dengan 4. Yang bagian C, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Untuk bagian D dan E, coba kamu isi sendiri ya. Kita lanjutkan yang nomor 2. Di sini diminta kita untuk menghubungkan mana jawaban yang cocok ya, menghubungkan mana jawaban yang cocok atau yang paling tepat dengan sisi sebelah kanannya. Perhatikan yang bagian A. Ya, di sini ya artinya hasil pangkat 2 yang tepat ya di bawah atau yang lebih kecil dari 20. Mana yang lebih tepat? Ayo kita hubungkan. Ya, 16 ya, hasilnya 16. Coba yang bagian B. 10 ya, 10 pangkat 2. Mana hasil yang paling tepat? 10 pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 100. Untuk bagian C, D, dan E, coba kamu kerjakan sendiri. Nah, kita lanjutkan ya. Buka buku kamu halaman 141 ya, masih buku student book ya. Perhatikan yang nomor 3. Bagian A. Akar kuadrat dari 144 ditambah akar kuadrat dari 16. Akar kuadrat dari 144 adalah 12 dan akar kuadrat dari 16 adalah 4. Jumlahkan ya. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Contoh berikutnya. Akar kuadrat dari 49 ditambah akar kuadrat dari 36 ya. Sama dengan 7 ditambah 6 sama dengan 13. Untuk bagian B, D, dan E coba kamu kerjakan ya. Miss lanjutkan, ambil contoh yang nomor 4. Pada soal ini ya, diberitahukan bahwa luas sebuah persegi adalah 400 meter pangkat 2.
Coba kamu cari panjang dari sisinya ya. Caranya, carilah akar kuadrat dari 400. Akar kuadrat dari 400 sama dengan 20 ya. Jadi sisi persegi tersebut adalah 20 meter. Untuk yang nomor 5, coba kamu kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang buka buku workbook ya, halaman 73. Yang nomor 1, ya, di sini kita diminta untuk mencari luas daripada persegi, ya, dengan sisinya adalah 10 meter. Caranya 10 dikali 10 sama dengan 100, ya. Untuk bagian B dan C, coba kamu kerjakan ya. Kita lanjutkan yang nomor 2. Yang bagian A. Di sini kita juga diminta untuk mencocokkan jawabannya ya ke yang di sebelah kanan dengan menghubungkan garis. Perhatikan yang bagian A. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Hasilnya 9. Coba kamu hubungkan garis ke angka 9. Untuk yang selanjutnya, bagian B sampai J, coba kamu kerjakan ya. Nah, buka lagi halaman 74 ya. Yang nomor 1 ya. Di sini ada gambar sebuah persegi ya dengan luasnya 121. Kita diminta untuk mencari panjang sisinya. Caranya bagaimana? Ya, caranya carilah dengan memakai akar kuadrat. Yaitu akar kuadrat dari 121 sama dengan 11. Jadi, panjang sisinya dari persegi tersebut adalah 11 meter. Untuk bagian B dan C, coba hitung sendiri ya. Yang nomor 2, Miss kasih contoh ya. Miss ambil yang bagian B. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Hasilnya berapa? 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Coba kerjakan ya, bagian C, D, E, dan F. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Tetap semangat. Bye-bye.